Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang instalasi Debian di laptop ataupun PC yang kita gunakan. Akan tapi pada video kali ini saya akan instalasinya menggunakan virtual machine seperti biasa. Kenapa? Karena agar saya bisa recording dari awalnya reboot dan yang lainnya dengan kualitas gambar yang tetap sama. Nah, itu adalah salah satu alasan saya menggunakan virtual machine di sini untuk instalasinya. Dan untuk instalasi Debian 11 di sini ataupun Debian itu sebenarnya cukup mudah, akan tapi proses tersulitnya adalah downloading ISO-nya. Oke, kita langsung saja lanjut ke video tutorialnya di sini. Oke, untuk downloading Debian kalian bisa masuk di website Debian terlebih dahulu, yaitu debian.org seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian kalian bisa klik di download di sini untuk operating system. Nah, di sini thank you for downloading Debian. This is Debian 11, codename Bullseye. Net install for 64-bit PC, AMD 64. AMD 64 di sini berarti dia adalah arsitektur X64. Jadi kalian pengguna Intel ataupun AMD tidak perlu khawatir karena ini bisa digunakan di semua device kalian, yaitu untuk semua arsitektur PC X64. Nah, akan tapi yang perlu kalian sadari di sini bahwa saat kalian klik untuk downloading instalasi yang di sini, kalian tidak akan bisa untuk instalasi Nvidia drivers kalian karena Nvidia drivers biasanya akan menggunakan proprietary driver, bukan menggunakan open source driver. Jadi yang perlu kalian download adalah di bagian bawah, yaitu unofficial non-free firmware yang ada di Debian di sini, bukan yang di atas di sini. Nah, itu adalah salah satu perbedaannya. Dan untuk kalian yang ingin downloading Debian 11 ataupun Debian, jika kalian ingin non-free firmware kemudian kalian klik yang ini bukanlah tempat downloading kalian, melainkan ini adalah guide untuk instalasi kalian. Nah, untuk downloading kalian bisa pilih di unofficial non-free image including firmware package di sini. Nah, ini untuk kalian yang ingin install non-free firmware nantinya agar kalian bisa install Nvidia dan yang lainnya. Oke, di bagian sini sebenarnya ada banyak sekali pilihannya. Ada beberapa, yaitu ada daily build sebenarnya, dan kalau saya tidak salah ini sebelumnya ada weekly build dan monthly build. Kan tapi kenapa saat ini sudah tidak ada, hanya daily build saja? Saya tidak tahu ini kenapa. Kemudian hal termudahnya adalah jika kalian ingin downloading ataupun instalasi Debian dan nantinya desktop environment-nya kalian ingin pilih sendiri, kemudian kalian install menggunakan internet ataupun downloading menggunakan internet untuk desktop environment-nya, kalian pilih yang di bagian atas, yaitu 11.6.0 plus non-free. Jadi jangan kalian pilih yang live. Kenapa? Yang live di sini saat kalian download ISO-nya, yaitu di AMD 64, kemudian ISO hybrid. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah sini bahwa ini sudah akan ikut ataupun including dengan desktop environment-nya. Jadi kalian sudah includekan dengan desktop environment. Kalian tidak usah memilih lagi desktop environment-nya nanti. Itu adalah salah satu hal yang bagus, akan tapi salah satu hal yang juga cukup merepotkan jika kalian ingin ganti-ganti desktop environment saat ingin instalasi Debian. Tapi jika kalian tidak memiliki akses internet yang cukup ataupun takutnya nanti downloading untuk desktop environment-nya lama, kalian bisa pilih ISO Live di sini untuk instalasi Debian kalian. Kan tapi jika kalian memiliki koneksi internet yang cukup baik, contohnya kalian berlangganan IndiHome ataupun yang lainnya, kalian bisa gunakan saja yaitu yang di bagian non-free di sini tanpa live. Nah, jadi di sini kalian bisa download ISO-nya saja dan kemudian desktop environment-nya nanti kalian bisa downloading dari internet. Jadi saat instalasi dia akan downloading dari internet untuk desktop environment-nya. Nah, itu yang akan saya lakukan kali ini. Nah, kita pilih saat masuk di 11.6.0 plus non-free, kalian bisa pilih AMD 64 karena arsitektur dari laptop ataupun PC pada zaman kali ini itu adalah X64, yaitu buatan AMD sebenarnya. Itulah kenapa biasanya disebut AMD 64. Dan untuk ARM base itu berbeda lagi.
Oke, kita pilih di sini untuk ISO-nya saja. ISO-nya itu jika kalian ingin instalasi secara online nantinya untuk aplikasi dan yang lainnya, kalian bisa pilih ISO CD karena itu size-nya cukup kecil sekitar 500 megabaitan kan, tapi jika itu DVD di sekitar 3,7 GB. Kemudian untuk BD ini adalah Blu-ray disc, yaitu nantinya size-nya akan di sekitar 6 GB. Kita tes untuk lihat di sini ISO BD dan kita lihat di bagian bawah ini firmware-nya ISO BD dan kalian bisa lihat bagian size di sini 6 GB. Kan tapi untuk di DVD di sini size-nya akan turun di sekitar 3,7 GB dan jika kita menggunakan ISO CD itu akan cukup kecil, hanya ada di 483 MB. Nah, di sini ada sedikit perbedaan lagi, yaitu ada edu dan non edu. Edu ini adalah berarti education. Jadi jika kalian tidak digunakan untuk tempat education ataupun yang lainnya, digunakan untuk home user seperti saya, kalian bisa pilih yang di atas tanpa edu. Dan saya sudah downloading di sini untuk ISO-nya, kalian bisa lihat. Oke, saya akan masuk di download. Nah, saya sudah download di sini untuk firmware yang non edu, jadi kita bisa lanjut ke instalasinya. Dan untuk downloading sebenarnya cukup gampang, kalian tinggal klik saja seperti ini, dia akan otomatis downloading. Karena saya menggunakan IDM, dia akan redirect ke IDM saya. Nah, kalian bisa lihat dia akan downloading dari sini. Saya akan cancel dulu di sini dan kita akan lanjut ke proses instalasi Debian di sini. Oke, untuk kalian yang ingin instalasi Debian di laptop kalian ataupun di PC yang kalian miliki, kalian buat bootable drive-nya bisa kalian gunakan Rufus atau kalian gunakan Ventoy atau juga bisa kalian gunakan Balena Etcher. Untuk cara membuat bootable drive saya sudah buat banyak video sebelumnya, jadi saya akan paste saja di description box agar kalian tahu cara membuat bootable drive-nya nantinya seperti apa. Sudah ada video terpisahnya di sini. Oke, lanjut. Saran saya kedua yaitu jika kalian ingin install di real machine, harap matikan secure boot karena saya tidak tahu kenapa Linux memang tidak suka dengan secure boot. Mostly semua distro Linux meskipun dia bilang bahwa support untuk secure boot, akan tapi kadang ada beberapa problem yang disebabkan oleh secure boot. Contohnya seperti Fedora dan juga Linux Mint. Kalau saya tidak salah itu di kernel Nvidia saya tidak bisa di load saat saya menyalakan secure boot dual boot dengan Windows. Di Linux Mint saya lupa problemnya itu apa dan membuat saya pindah ke Fedora. Oh, kalau saya tidak salah problemnya adalah Nvidia saya tidak bisa max performance. Jadi saat saya menonton video di YouTube dan saat saya force penggunaan browser saya menggunakan Nvidia, browsernya itu lag saat menonton video di YouTube. Jadi ada sedikit patah-patah yang mungkin kalian tidak sadari sebagai penonton, tapi saya bisa menyadari sebagai penggunanya karena saya merasakan sendiri bagaimana terjadi hal patah-patah saat saya menonton video tersebut. Itu adalah salah satu problem yang saya miliki di Linux Mint dan juga Fedora dengan adanya secure boot on. Oke, lanjut. Di sini saya akan gunakan Hyper-V untuk instalasi. Oke, di sini saya sudah ada Hyper-V-nya. Oke, ini fresh jadi masih kosongan untuk Hyper-V-nya seperti ini. Kemudian saya akan virtual machine new Debian seperti biasa. Next, Gen 2 ini adalah UEFI firmware base ataupun nantinya partisinya itu GPT jika kalian terbiasa di Windows, dan saya akan gunakan RAM-nya di 4 GB saja, 4096. Kemudian networking-nya adalah default switch saja. Kemudian size disk saya akan berikan 30 GB, itu cukup menurut saya. Kemudian kita klik next dan di sini bootable drive-nya saya akan gunakan Debian. Oke, seperti ini. Next, finish. Oke, setelah seperti ini kita sudah selesai untuk pembuatan virtual machine. Kita masuk settings dulu untuk virtual machine. Seperti biasa di bagian security di sini kalian disable secure boot. Jika kalian memang menggunakan laptop di real machine, saya sarankan juga kalian disable secure boot kalian. Kemudian untuk prosesor di sini saya akan naikkan menjadi 4 core agar jauh lebih enteng nanti untuk proses. Kemudian point saya akan disable checkpoint. Oke, seperti ini saja untuk settingan yang ada di sini. Kemudian kita hit OK saja. Kemudian kita double klik Debian dan kita full screen saja. Oke, di sini untuk instalasi Debian kalian bisa pilih graphical install ataupun yang install di sini menggunakan terminal. Kan tapi tidak akan terlalu menakutkan instalasinya menggunakan command lainnya karena memang ada graphic user interface menurut saya. Kemudian agar lebih mudah seperti yang di video-video sebelumnya, saya akan gunakan graphical install saja. Nah, ini tidak akan full screen menurut
maksud saya. Nah, kalian bisa lihat ini tidak full screen karena memang tidak support untuk defaultnya. Tapi jika nanti sudah masuk ke dalam desktop baru kita bisa support untuk full screen. Oke, lanjut di sini kalian bisa pilih English saja untuk bahasa. Kalian klik continue, kemudian location di sini kita pilih di other, kemudian continue karena kita ada di Indonesia. Kemudian kita pilih Asia di sini, continue, dan di sini ada Indonesia. Kemudian continue lagi. Kemudian di sini lokalnya, ini untuk lokal specific language, kalian bisa gunakan US juga ataupun yang lainnya bebas. Ini untuk konfigur lokal. Kemudian keyboard seperti biasa American English. Oke, kita tunggu sebentar untuk loading additional component dari Debian 11. Oke, di sini detected hardware, configuration network, dan yang lainnya kita tunggu. Seperti ini untuk loadingnya. Sebenarnya instalasi Debian ini cukup mudah, tidak terlalu sulit. Nah, di sini network hostname sistemnya, kalian mau memberi nama apa untuk sistemnya? Seperti biasa saya akan gunakan no mercy. Oke, kemudian kita hit continue. Domain name di sini kalian bisa skip saja, langsung continue di sini. Kemudian setup user and password. Kita bisa klik langsung continue di sini tanpa masukkan password. Nah, di sini di bagian user kita akan buat usernya di sini. Nah, sama seperti tadi kita akan gunakan full name untuk usernya sama seperti tadi, tapi huruf kecil semua. Kemudian continue. Kemudian di sini setup passwordnya. Nah, karena ini hanya virtual machine, jadi saya gunakan password yang pendek saja seperti ini. Ini password untuk both dari root dan juga user. Kemudian di sini kita ada di Jakarta, jadi kita pilih Western. Kemudian di sini akan detecting untuk disknya, kita untuk partitioning disk. Oke, di sini saya seperti biasa saya lebih suka menggunakan manual untuk instalasi manualnya. Oke, kemudian kita pilih yang ada hard disknya di sini. Kemudian continue. Create new empty table. Kemudian yes. Nah, di sini free space kita volume manager. Oke, setelah kita buat space-nya seperti ini, kita klik di bagian free space, kemudian continue, kemudian klik new partition. Nah, di sini ada maksimum partitionnya dan kalian perlu membuat EV file system, yaitu saya biasanya akan gunakan sekitar 512 MB. Next, ini kita buat N. Oke, use S-nya kita bisa pilih EV system partition, bootable flag on, kemudian done, setting up, continue. Nah, di sini ada 510 MB jadinya. Jadi turun di sini 510 MB untuk ESP. Kemudian di sini sisa free space tadi juga kita bisa klik continue lagi, create new partition. Kemudian kita gunakan semuanya untuk root karena seperti biasa saya tidak suka untuk home folder. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk use as-nya kalian mau gunakan apa, ext4. Kemudian di sini tidak ada BetterFS kalau saya tidak salah. Oh, ada. Ini ada BetterFS dan XFS dan yang lainnya. Kita gunakan ext4 saja untuk Debian. Kemudian mount point di sini kalian tidak perlu isi sebenarnya, kalian bisa go back saja. Kemudian mount point yang di atas, mount optionnya maksud saya default, kemudian mount point / reserve block di sini kalian bisa isi bebas, bootable flag no, kemudian dan setting up partition seperti ini. Oke, kemudian jika sudah terbuat ESP dan juga root folder, kalian bisa langsung finish partitioning and change to disk. Kemudian kalian bisa pilih di sini kalian mau ada swap ataupun tidak, swap partition. Nah, saya tidak suka menggunakan partisi swap, jadi saya akan no. Kemudian di sini untuk write change disk kita bisa klik yes, kemudian continue. Oke, di sini akan instalasi base sistemnya. Kita tunggu sebentar. Kita masih belum memilih untuk desktop environment di sini. Kita tunggu sebentar apakah nantinya kita akan ada pilihan untuk memilih desktop environment. Di sini kita tidak ada tambahan lagi, kita bisa klik no sebenarnya. Kemudian configure package manager kita setelah instalasi. Kita pilih di sini untuk Indonesia. Kemudian kita akan gunakan deb.debian.org. Continue. Kemudian di sini ada HTTP proxy, kita skip saja, continue juga. Ini untuk konfigurasi apt ataupun apt package managernya.
Nah, di sini ada package configuration contest, kita no juga, kemudian continue. Oke, di sini running Texel. Nah, di bagian sini kita akan melakukan instalasi desktop environment. Nah, desktop environment apa yang kalian inginkan di sini? Di sini tidak terlalu banyak desktop environment, jadi kita pilihan defaultnya adalah GNOME. Kan tapi saya di sini akan coba untuk KDE Plasma. Kemudian standar sistem utility ini saya sarankan kalian untuk centang saja. Kenapa? Takutnya nanti ada network manager dan yang lainnya kalian tidak terinstall. Jadi kalian bisa pilih untuk standar sistem utility ini kalian centang saja untuk diaktifkan. Dan juga Debian desktop environment di sini kalian bisa centang dan juga pilihan desktop environment kalian. Kemudian SSH dan web server bebas kalian mau ikuti ataupun tidak. Tapi saya di sini tidak akan install. Mostly untuk instalasi saya juga saya jarang menggunakan SSH server dan juga web server. Kemudian continue di sini. Nah, di bagian sini kita akan mendownload desktop environment yang akan kita gunakan. Jadi kalian tunggu sebentar di sini. Mungkin prosesnya akan cukup lama karena ini akan downloading desktop environment dan desktop environment itu biasanya size-nya cukup besar. Jadi kalian tunggu saja di sini untuk prosesnya. Oke, kita tunggu sebentar untuk prosesnya dan saya akan percepat untuk videonya. Oke, di sini untuk instalasi dari Debian sudah selesai, seperti yang bisa kalian lihat. Kemudian kalian bisa langsung hit saja continue di sini untuk selesaikan instalasinya. Nah, di sini setelah reboot kalian akan memiliki pilihan Debian GNU Linux, kemudian Advanced for Debian, kemudian ada UEFI firmware setting. Ini untuk masuk ke BIOS. Kalian bisa langsung pilih Debian di bagian atas di sini, dia akan load ke Debian kita. Oke, kita tunggu sebentar untuk sistem operasinya load. Nah, kita pada video kali ini menggunakan KDE Plasma dan kita bisa login dulu di sini seperti biasa. Oke, Plasma made by KDE. Kita tunggu sebentar untuk loading dari sistemnya. Oke, di sini sistemnya sudah selesai terinstall. Kita ganti dulu untuk display. Oke, display configuration. Kemudian, nah di sini salah satu bug dari Debian yang tidak bisa saya settings. Kenapa? Karena kalian bisa lihat bahwa tidak ada pilihan untuk display setting dari Debian di sini di display configuration. Saya tidak tahu kenapa Debian ini sangat tidak suka dengan virtual machine. Jadi biasanya di virtual machine akan sedikit error seperti ini. Oke, kita coba sudo apt update. Apakah bisa update? Oke, kalian bisa lihat ini Debian 11 Bullseye dan ready to update. Sebenarnya sudah ready untuk update-nya. Kita coba install NeoFetch. Oke, kita coba instalasi NeoFetch terlebih dahulu untuk lihat berapa total package-nya. Oke, kalian bisa lihat ini Debian 11 Bullseye, kemudian virtual machine UEFI, kalian bisa lihat total package-nya ada di 1854. Kemudian resolusi yang tidak bisa kita setting di sini, desktop environment-nya Plasma by KDE. Untuk window manager-nya Kevin, dia menggunakan default theme dari Breeze di sini. Kemudian di sini kalian bisa lihat bahwa untuk memory usage ini cukup kecil, yaitu 553 MB saja dari total 4 GB yang saya berikan. Menurut saya penggunaan KDE Plasma dengan hanya 500 MB ini sudah cukup kecil menurut saya. Kita coba lihat sistem. Oke, di sini kita coba untuk lihat sistem monitor by Case Guard. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini ada all prosesnya, kemudian memory usage sama 536, hanya segini saja kecil. CPU usage hanya 1% saja yang digunakan di sini. Dan mostly untuk Debian ini adalah salah satu sistem yang sangat stable sekali. Kan tapi saya tidak tahu nantinya apakah di KDE di sini nantinya softwarenya akan oke untuk updating sistem dan yang lainnya dari Discover di sini. Discover made by KDE-nya saya tidak tahu apakah ini nantinya akan oke untuk penggunaan kita sehari-hari, karena Debian biasa kita kenal dengan sebuah sistem yang sangat stabil di sini. Dan ini KDE Plasma-nya adalah KDE Plasma 5, jadi cukup baru. Dan ini adalah KDE Plasma 5 yang menurut saya cukup baru untuk kalian gunakan. Serta resource yang kalian miliki seperti yang bisa kalian lihat di sini, resource-nya cukup kecil. Ini adalah salah satu tutorial bagaimana cara kalian install Debian 11 Bullseye ataupun Debian di
virtual machine ataupun di real machine kalian. Dengan cara kita memilih size ISO-nya yang terkecil. Kenapa? Karena kita agar bisa memilih desktop environment yang kita inginkan di sini. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara kita instalasi Debian di sini di laptop ataupun PC yang kita miliki. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.